Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan lanjutkan materi di bab fungsi. Jadi minggu lalu kalian sudah membuat tugas tentang operasi aljabar pada fungsi. Selanjutnya kita akan bahas tentang komposisi fungsi dari dua fungsi. Oke, pertama perhatikan dulu gambar berikut. Ibu punya dua diagram panah. Yang pertama itu menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Yang gambar kedua menghubungkan antara himpunan B dengan himpunan C. Nah, sekarang coba kita sebutkan domain dan kodomain dari ring kedua gambar tersebut. Dan gabungkan kedua gambar tersebut. Oke, untuk gambar yang pertama, domainnya kita simbolnya DE. Itu domainnya adalah anggota dari himpunan A, berarti 1, 2, 3. Kemudian kodomainnya adalah anggota dari himpunan B. Berarti A, B, C, D. Kemudian ringnya adalah himpunan anggota B yang mempunyai pasangan di A. Berarti yang punya pasangan di A, himpunan B yang punya pasangan di A berarti A, C, dan D. Nah, untuk gambar yang kedua, domainnya berarti di sini dia anggota himpunan B yang ini ya. Yaitu A, B, C, D. Kemudian kodomainnya 4, 5, 6, 7, 8. Jadi anggota himpunan C. Kemudian ringnya adalah anggota himpunan C yang mempunyai kawan di B. Itu yang ada tanda panahnya ke B ya. Itu 4, 5, dan 7. Oke, coba kita perhatikan domain, kodomain, dan ring dari kedua gambar tersebut ya. Kalau diperhatikan, adakah yang sama dari keduanya? Bisa dilihat di sini, kodomain pada gambar yang pertama sama dengan domain di gambar yang kedua, yaitu sama-sama A, B, C, D. Jadi ketika kedua gambar ini digabungkan, himpunan B-nya kita buat satu saja ya. Oke, kita coba gambar gabungan dari kedua gambar tersebut. Oke, ini anggota himpunan A. Berarti B-nya kita buat satu saja ya, karena anggotanya sama. Kemudian C. Kita gabungkan. Anggota himpunan A itu 1, 2, 3. Anggota himpunan B tadi A, B, C,
D. Kemudian anggota himpunan C yaitu 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini dihubungkan oleh A ke B dihubungkan dengan fungsi F, B ke C dihubungkan dengan fungsi G. Oke, pada gambar yang pertama tadi, 1 itu pasangannya dengan A. Kemudian 2 pasangannya dengan C. Berikutnya 3 pasangannya dengan D. Pada gambar kedua, A pasangannya dengan 4. Yang B pasangannya dengan 5. C pasangannya dengan 7. Begitu juga D pasangannya dengan 7. Jadi begini gambarnya ketika kedua gambar tadi itu digabungkan ya. Jadi karena anggota himpunan B sama, kita tulis hanya 1. Oke, ini sebenarnya pengertian komposisi fungsi dari dua fungsi ya. Jadi gabungan komposisi itu artinya gabungan dari dua fungsi. Oke, ini secara matematisnya penjelasannya. Terbentuknya fungsi komposisi H. Jadi ini fungsi komposisi H dari kedua fungsi F dan G secara umum gambarnya seperti ini. Di anggota himpunan A yaitu X dihubungkan oleh fungsi F ke himpunan B yaitu Y. Kemudian di sini nanti anggota himpunan B yang punya pasangan di A itu akan menjadi ringnya dari fungsi F. Kemudian anggota himpunan B yaitu Y dihubungkan ke himpunan C melalui fungsi G. Di mana nanti komposisi dari kedua fungsi ini yaitu ada fungsi H yang menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan C ya. Di sini coba jelaskan secara matematis. Di fungsi M memetakan dari A ke B dan fungsi G memetakan dari B ke C. Di mana ring dari fungsi M adalah himpunan bagian dari domain G. Di ini artinya pada himpunan B di sana ada ring dari fungsi F dan juga ada domain dari fungsi G. Oke, berikutnya fungsi M memetakan X ke Y, di sini berarti Y itu akan sama dengan Fx ya. Dan fungsi G memetakan Y ke Z, ini berarti Z sama dengan GY. Jadi Z itu adalah, ini kan Z-nya kan sama dengan GY. G. Kita ketahui kalau Y itu sama dengan Fx sehingga Y-nya ganti dengan Fx. Jadi fungsi Z memetakan dari F
ke G, dari fungsi F ke fungsi G. Jadi ini yang dinamakan dengan komposisi fungsi. Atau biasanya ditulis set sama dengan Hx, jadi setnya itu memetakan dari fungsi set memetakan dari A ke C. Atau kita sebut dia Hx sama dengan G bundaran Fx. Sama dengan ini artinya Gfx. Jadi ini kita sebut dengan fungsi komposisi ya, simbolnya itu ini bulatan kecil ini. Jadi kalau ada bulatan kecil seperti ini artinya dia komposisi fungsi. Sama juga untuk komposisi fungsi 3 fungsi, berarti nanti ada 3 fungsi. Oke, ada fungsi F, fungsi G, dan fungsi H. Jadi, komposisinya memetakan dari X ke fungsi H, G, F, X. Atau biasanya ditulis seperti ini ya. Oke, ini untuk yang pertama. Kita coba. Kalau ini G bundaran H bundaran F berarti dia G H F X. Kalau F bundaran H bundaran GX artinya F H GX. Kurang. Begitu seterusnya. Ini penjelasannya, kesimpulannya di bawah. H bundaran G bundaran Fx akan sama dengan H G Fx. Oke, berikutnya menentukan fungsi F apabila fungsi G dan fungsi G bundaran F atau F bundaran G diketahui. Oke, kita coba perhatikan contoh di LKS halaman 20 ya. Jadi ini maksudnya mencari atau menentukan salah satu fungsi ketika fungsi komposisinya yang diketahui. Di contoh soal nomor 1, diketahui fungsi F memetakan R ke R dengan G memetakan R ke R juga, di mana Gx sama dengan 2x tambah 3 dan fungsi komposisinya F bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat min 6x tambah 7. Tentukan rumus fungsi Gx. Oke, mungkin di salah soal ini harusnya Fx ya. Diketahui Fx sama dengan 2x tambah 3, ditanyakan fungsi Gx. Oke, kita bergerak dari yang diketahui. Yang diketahui itu fungsi komposisinya F bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat min 6x tambah 7. Kemudian kita ketahui bersama kalau F bundaran Gx itu artinya Fgx kan sama dengan 4x kuadrat min 6x tambah 7. Oke, fungsi yang di tengah itu Gx ya. Gx ini yang ditanyakan. Sedangkan fungsi F diketahui yaitu 2x tambah 3 ya. Di Fx sama dengan 2x tambah 3. Kuncinya di sini, perhatikan fungsi Fx-nya. Oke, kita ganti yang di dalam kurung ya. Untuk di sini kan fungsi komposisinya Fgx. Jadi kita ganti x pada fungsi F dengan Gx.
Ini artinya 2 GX tambah 3. Ya, ini ganti X pada fungsi F itu dengan GX. Sehingga diperoleh 2GX ditambah 3 sama dengan 4X kuadrat min 6X tambah 7. Oke, setelah itu kita pindahkan plus 3-nya ke belakang dari positif jadi negatif. Di 7 kurang 3 hasilnya 4 ya. Di 2GX sama dengan 4X kuadrat min 6X tambah 4. Oke, untuk mencari GX karena ini dalam perkalian, berarti yang di ruas kanan kita bagi dengan 2. Sehingga di ruas kiri sisa GX ya, karena 2-nya sudah menjadi pembagi. 4X kuadrat bagi 2 sisa 2X kuadrat min 6X bagi 2 sisa 3X. 4 bagi 2 sisa 2. Selesai. Oke, itu. Nah, untuk soal nomor 2, ini sebenarnya yang diketahui fungsi fx juga, cuma bedanya fungsi komposisinya dalam G bundaran fx ya. Langkah-langkahnya mirip, cuma di sini bedanya. Fungsi komposisi yang diketahui. Untuk penjelasannya kalian bisa, atau penyelesaiannya kalian bisa cermati pada LKS. Oke, kita lanjutkan dulu. Fungsi inverse. Jadi fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan ya. Jadi kalau biasanya ada dua himpunan A dan himpunan B itu dihubungkan oleh fungsi F. Kemudian kalau fungsi inverse kita balik. Jadi ketika himpunan B dihubungkan ke A, ada namanya fungsi G atau relasi G disebut balikan atau inverse dari fungsi F. Jadi baliknya dari fungsi F dan diberi lambang dengan G sama dengan F inverse. Inverse fungsi di sini belum tentu merupakan fungsi. Jika inverse fungsi tersebut merupakan fungsi, kita bisa sebut dia fungsi inverse. Jadi beda ya antara inverse fungsi dengan fungsi inverse. Kalau inverse fungsi itu artinya balikan dari terbaliknya dari fungsi F ya. Ini namanya inverse fungsi. Relasi G ini atau fungsi G ini namanya inverse fungsi. Dilambangkan dengan G sama dengan F inverse. Kemudian jika balikannya ini merupakan fungsi, maka kita sebut dia fungsi inverse. Oke, menentukan fungsi inverse. Di mengubah fungsi Y sama dengan fx dalam bentuk x sebagai fungsi Y. Jadikan x sebagai fungsi Y, yaitu X sama dengan F inverse Y. Oke. Jadi kalau biasanya menyebutkan suatu fungsi itu kan kita ketahui kalau Y itu sama dengan Fx. Menentukan inverse-nya berarti kita buat X dari Y sama dengan kita buat menjadi X sama dengan. Ini artinya X sama dengan F inverse dari Y. Ya, jadi kalau biasanya kan fungsi itu ditulis Y sama dengan Fx. Kalau inverse-nya artinya X kita buat dia dalam X sama dengan. Sehingga X sama dengan F inverse Y.
Oke, ini inverse fungsi komposisi ya. Jadi inverse-nya kita komposisikan. Oke, ini Bu jelaskan saja sedikit. Diketahui fungsi M memetakan dari A ke B dan fungsi G memetakan B ke C dan fungsi H memetakan dari A ke C merupakan komposisi dari fungsi F dan G, yaitu H sama dengan G bundaran F. Inverse dari fungsi-fungsi tersebut di G inverse itu artinya memetakan C ke B dan F inverse artinya memetakan B ke A, sedangkan H inverse memetakan dari C ke A. Nih ya, nih terbalik dia. Kalau kalian bisa lihat, yang Ibu garis bawahi ini dia terbalik. Ketika dia terbalik, kita sebut dia inverse dari fungsi. Oke, untuk komposisinya ini perhatikan, berarti kita buat H inverse sama dengan F inverse bundaran G inverse. Ya, karena H sama dengan G bundaran F, maka H inverse sama dengan G bundaran F inverse. Kita bisa tulis seperti ini. Sehingga diperoleh hubungan inverse dari fungsi komposisi. Jadi ketika komposisi fungsi itu kita balikkan, kita inverskan, kita akan peroleh sama artinya dengan F inverse bundaran G inverse. Jadi ini kesimpulannya. Kalian tolong cermati gimana penulisan dari rumus ini ya. Ini kan mulainya dari G bundaran F inverse. Ketika kita buat sama dengan, dia menjadi F inverse bundaran G inverse.